Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya percaya Maya Estianty, mantan istri Ahmad Dhani itu bukan orang jahat. Dia mungkin nggak sadar aja apa yang dilakukannya itu nggak pantas. Maya tampil sejak hari Minggu 15 Juni dengan tampilan yang sangat mewah. Dia itu sedang merayakan kebahagiaan putranya, Ahmad Al-Ghazali yang menikah dengan Alisa Deguis. Ada sejumlah acara yang menghadirkan Maya. Pertama di acara siraman dan sungkeman pada 15 Juni. Dia tampil mengenakan perhiasan Blue Sapphire yang diduga berasal dari rumah mode Bulgari. Menurut media, perhiasan Maya satu set eksklusif yang terdiri dari kalung, gelang, anting, dan cincin dikenal dengan nama Bulgari Burma No Heat Sapphire. Tapi yang menarik adalah mengetahui harganya. Harga satu set perhiasan itu mencapai 9,42 miliar rupiah. Miliar. Besoknya pada 16 Juni Maya tampil dengan cincin yang merupakan produk Tiffany & Co. Harganya 4,4 miliar rupiah. Lantas ada pula intimate wedding. Maya mengenakan jam tangan merek Chauffard yang berbahan emas putih 18 karat dan berlian. Harganya 1,7 miliar rupiah. Dia juga mengenakan kalung Cartier Essential Lines Necklace emas putih yang dikelilingi berlian 14,54 karat. Harganya 1,9 miliar rupiah. Ia pun memakai gelang sepaket dengan kalung bernilai 725 juta rupiah. Semua data di atas saya peroleh dari Tempo.co. Saya tidak anti Maya, tapi kok dia merasa harus tampil dengan gaya semewah itu ya? Kalau dalam kehidupan pribadinya dia memang sangat kaya raya dan dia memang memiliki semua barang mewah itu, ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah, kok dia merasa pantas mempertontonkannya ke seluruh Indonesia atau bahkan ke seluruh dunia melalui rekaman televisi dan media online. Stasiun televisi SCTV bahkan menyiarkan rangkaian acara pernikahan itu secara live. Tapi penggemar Maya akan mengatakan apa yang dilakukan Maya itu sekedar mewakili keseluruhan sikap pernikahan Al-Ghazali ini. Ayah Al, Ahmad Dhani juga sengaja mempertontonkan kemewahan. Media memberitakan bahwa biaya pernikahan itu mencapai hampir 24 miliar rupiah. Bahkan ketika wartawan semula menduga-duga bahwa nilai pernikahan itu 3 miliar rupiah, Dhani cuma menjawab, 3 miliar dapat apa? 3 miliar mah dekorasinya doang. Menurut Dhani, pernikahan Al adalah sebuah peristiwa budaya dengan tema Royal Javanese Wedding alias pernikahan kerajaan Jawa. Dhani bahkan mengklaim pesta ini akan menjadi yang paling spektakuler dalam sejarah pernikahan figur publik di Indonesia. Yang juga mencuri perhatian adalah souvenir eksklusif yang diberikan pada pengiring mempelai dan tamu. Tempo memberitakan salah satu produk yang dikonfirmasi sebagai souvenir adalah English Pear Freesia Body and Hand Wash, sabun cair dengan aroma buah pir dan bunga freesia yang menyegarkan. Harganya Rp790.000. Saya masih bisa menyajikan data-data lain secara terperinci, tapi saya rasa sudah cukuplah menunjukkan betapa mewahnya pernikahan Al-Ghazali. Dhani memang ingin agar ini menjadi pernikahan yang paling spektakuler, jadi apapun dia lakukan. Namun saya juga harus adil, yang bikin pesta mewah bukan cuma Dhani dan Maya. Saya bertanya kepada ChatGPT tentang pernikahan mewah tokoh di Indonesia. Dari ChatGPT saya setidaknya mendapat informasi tentang 3 pernikahan lainnya. Pertama, pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada 2014. Perkiraan biayanya 10-20 miliar rupiah. Pernikahan mereka diselenggarakan di Jakarta dan Bali. Kedua, pernikahan Syahrini dan Reino Barak tahun 2019. Perkiraan biayanya 5-10 miliar rupiah. Ketiga, pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada 2021. Perkiraan biayanya juga 5-10 miliar rupiah. Ini semua adalah persoalan besar buat negara seperti Indonesia. Indonesia bukan negara kaya. Penduduk kita mencapai 280 juta manusia. Dari keseluruhan penduduk ini, menurut BPS, hanya 0,46% yang punya penghasilan tinggi. Yang masuk dalam kelas menengah hanya 17,25% atau 48,41 juta. Sisanya sekitar 207 juta manusia di bawah kelas menengah dan miskin.
Sekedar catatan, yang real miskin mencapai 68,5 juta. Jadi pertunjukan kemewahan seperti acara pernikahan Al-Ghazali dan kawan-kawan ini sangat tidak pantas dipertontonkan kepada penonton yang mayoritasnya memiliki pendapatan per bulan hanya 3 juta rupiah ke bawah. Rakyat kecil ini banting tulang mencari uang untuk menyambung hidup setiap hari dengan pendapatan yang jauh dari biaya menutupi kebutuhan hidup minimal. Mereka hidup serba seadanya, tempat tinggal seadanya, makanan sandang seadanya, pendidikan seadanya, pelayanan kesehatan seadanya. Dan ketika mereka membuka media, mereka menyaksikan betapa berlimpah ruahnya kemewahan kehidupan kaum kaya. Apalagi tiba-tiba saja saya teringat, Ahmad Dhani itu kan wakil rakyat dari Partai Gerindra. Istrinya, Mulan Jamila, juga wakil rakyat dari Partai Gerindra. Bagaimana mungkin para wakil rakyat itu hidup dengan pameran kekayaan di depan para pemilih yang membawa mereka masuk ke parlemen? Sebagian besar dari pemilih itu bukan orang kaya. Orang-orang kaya yang bergaya mewah secara terbuka ini seperti menghina kaum tak mampu yang memang di sepanjang hidupnya tak akan pernah mencapai keberhasilan, kemampuan, pencapaian yang dipertunjukkan. Tampilnya gaya hidup mewah di ruang publik ini akan memperkuat jurang antara si kaya dan si miskin dan menumbuhkan rasa ketidakadilan sosial serta memperbesar potensi konflik kelas. Ini pun berdampak pada kelas menengah. Mereka yang berada di kelas menengah pun akan bermimpi dan terdorong untuk meniru tanpa sebenarnya sadar mereka tidak akan mampu mencapai kemampuan ekonomi yang memadai. Pertunjukan kemewahan ini menggeser budaya masyarakat sehingga berorientasi pada status simbol, pamer kekayaan, dan eksklusivitas. Exposure terhadap kesempurnaan hidup orang lain di media juga bisa menyebabkan rasa iri, tidak puas, hingga stres, dan bahkan gangguan kesehatan mental. Bagi anak muda, kemewahan akan dilihat sebagai simbol keberhasilan yang harus dikejar sebesar-besarnya. Kaum muda bertarung dalam pasar tenaga kerja dengan tujuan utama menjadi kaya. Dan untuk itu mereka akan melakukan segala cara untuk mencapainya. Karena itu teori-teori pembangunan mengajarkan kita bahwa sebelum sebuah negara menjadi kaya secara merata, jangan pernah ajarkan gaya hidup konsumtif secara berlebihan. Berbelanja itu memang penting untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Tapi bermewah-mewahan seperti yang dipertunjukkan Maya dan Dhani sangat berbahaya bagi kesejahteraan bangsa. Mudah-mudahan tokoh publik Indonesia bisa lebih menahan diri. Indonesia adalah sebuah negara kita bersama. Kita harus menjaganya bersama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara akan selamat.